Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Summa salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi lahum bisanin ila yaumil liqa'illah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adhilni mudkhala sidqi wa ahrijni mukhraja sidqi waj'alni lil muttaqin. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa minal laili fatahajjad bihi." Dari sepertiga malam bangunlah kamu, fatahajjad, salatlah tahajud, nafilatal lak, sebagai bentuk penambahan kemuliaan untukmu. Asa rabbuk ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka engkau akan mendapatkan satu derajat pangkat, disebutnya maqaman mahmuda. Satu derajat yang dipuji. Dari beberapa tafsir yang ada, pertama, maqaman mahmuda untuk baginda Nabi bukan sekedar kemuliaannya di dunia, tapi nanti kita akan menyaksikan kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad di akhirat kelak, sehingga seluruh para nabi di bawah pimpinan baginda Rasul. Seluruh para nabi, seluruh umat Islam sama di bawah pimpinan baginda Nabi. Itulah yang disebut dengan maqamam mahmuda. Salat tahajud baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu penekanan dari Allah Subhanahu wa taala yang termasuk sunnah muakkad. Sunnah yang enggak pernah ditinggal oleh baginda Nabi seumur hidup. Salat tahajud seumur hidup. Selain daripada tahajud, termasuk sunnah muakkad, salat duha. Enggak pernah ditinggal oleh baginda Rasul seumur hidup. Dan yang termasuk sunnah muakkad, kurban. Enggak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi seumur hidup. Setiap tahun beliau korban. Setiap tahun. Seumur hidup. Bagaimana hukum kurban? Ada dua. Satu, sunnah kifayah. Dua, termasuknya sunnah muakkad. Yang dimaksud dengan sunnah kifayah,
Setiap satu keluarga sunnah kurban satu kambing. Jadi kambing itu bisa 2 orang, mau 6 orang, mau 7 orang, sampai 10 orang. Nah, kalau anaknya 10, istrinya 1, suami 1, berapa tuh? 12. Udah balik semua, 10-10-nya. Kumpulin satu keluarga, satu kambing. Masya Allah. Penekanan semacam itu harus. Bahkan sebagian ulama mengatakan termasuknya fardu kifayah. Kudu, kudu. Setelah korban satu kambing untuk semua keluarga, baru jatuhlah hukum sunnah. Tahun depan saya mau kurban lagi sendirian dari keluarga itu. Jatuhnya sunnah. Karena tadi sudah digugurkan dengan satu kambing untuk semua keluarga. Itu. Jadi jangan kita berasumsi bahwa yang boleh patungan tuh sapi doang. Kambing pun ya harus patungan. Satu keluarga satu aja. Gugurkan kewajiban. Masih ada waktu besok sampai asar. Hari ini sampai asar itu. Kalau asar sudah tutup sampai maghrib, selesai hari tasyrik. Udah nggak boleh lagi takbiran. Ya. Oke. Namun pada pagi ini bahasan kita adalah sholat sunnah tahajud. Pertama, syarat sholat sunnah tahajud ayakuna qoblahu nauman. Sholat tahajud itu sebelumnya harus tidur. Walau lakzotan, walaupun tidurnya sambil duduk. Begini doang. Walau lakzotan. Itu. Eta tahajud. Syarat kudu tidur. Walaupun sebentar. Ya. Bagaimana kalau semalamannya begadang? Per 3 malam kita mau sholat sunat tahajud. Maka tetap niatnya sholat sunnah tahajud atau ihya al-lail. Walaupun belum tidur, boleh niatnya sholat sunnah tahajud. Hanya saja pahalanya bukan pahala tahajud. Namanya pahala mutlak. Sunnat al-mutlak. Karena tadi tidak tidur sebelumnya. Si Abdul-Abdulnya tahajud sepertiga malam. Karena itu adalah waktu yang mustajabah. Abdul kalimat. Berarti Anda tidur, bangun jam 9 malam. Mau tahajud jam 10. Boleh enggak? Boleh. Yang penting udah tidur dulu. Si Abdul-Abdulnya yang paling Abdul tuh jam 3. Sepertiga malam aja. Hikmahnya apa? Maqamah mahmuda diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Apa aja? Mau berekonomi, mau jadi pejabat, mau pedagang, berkeluarga, solusinya adalah tahajud.
Hmm. Mudah-mudahan kita dapat taufik. Petunjuknya mah udah ada, cuma jarang bisa ngelaksanain. Makanya berdoa, mudah-mudahan dapat taufik. Amin ya Allah ya Rabbal. Hidayahnya mah udah ada nih jalannya ke sini nih. Tapi kadang-kadang nggak mau itu. Alarmnya dihidupin sampai jam 3. Begitu alarm mati, alarm hidup dimatiin. Mudah-mudahan kita dikasih sabar dalam ibadah. Ibadah mah kudu sabar. Lalu kapan? Penyakit manusia sering menghayal. Ntar malam besok. Kayak nyampe aja malam besok. Penyakit. Ntar udah tua. Sekarang masih muda. Penyakit. Sayyidina Ali karamallahu wajhah menjelaskan, bila datang waktu sore jangan suka nungguin pagi. Kalau datang pagi jangan suka nungguin sore. Hari itu ada kesempatan, hari itu kita laksanakan. Yang kompak jawabnya. Siap semuanya. Lemes amat jawabnya. Biar Allah kasih taufik kita. Siap semuanya. Mudah-mudahan dapat taufik. Sudah ada niat yang kuat. Ya. Ibadah itu kalau nggak dipaksain, nggak bakalan kerasa enak. Sebab nafsu itu ngelawan bae nafsu mah. Nafsu itu ngelawan aja. Sholat minan sholat lebih baik daripada tidur. Iya. Jadi sholat setelah tidur lebih afdol daripada sholat sebelum tidur. Tapi kenyataan manusia ini nolak, baik nolak. Muales bebas. Itu mah tergantung kita. Sebab ibadah itu takdir mubrom. Bukan takdir mukdo. Surga takdir mubrom. Dimulai dari usaha. Niat yang kuat. Ada upayanya. Itu namanya takdir mubrom. Jadi pengen jadi orang bener, ya harus punya niat. Harus berusaha. Kalau nggak berusaha nggak dapet. Beda dengan takdir mukdo. Kalau takdir mukdo mau nggak diupayain juga emang udah begono ketakannya. Mana takdir mukdo? Jadi nabi. Takdir mukdo. Gak bisa sama kita pengen jadi nabi. Tapi itu mah takdir mukdo. Udah nggak bisa digeser. Udah itu mah udah takdir buruk ketetapan yang nggak bisa dirubah. Mana termasuk takdir mukdo? Datang sakit. Udah gak bisa dirubah. Waktunya sakit mah sakit. Walaupun dokter 17 mengelilingi. Takdir mukdo soalnya. Tetap datang mah, datang aja sakit. Yang takdir mubromnya yang mana? Mencari sehat. Kalau pengen sehat, harus berusaha, harus berupaya. Takdir mubrom. Tapi kalau sakit mah mukdo. Gak bisa ditolak.
Mati tuh. Takdir apa tuh? Mukdo apa umroh? Ah, ditanya malah tidur dasar pengajian subuh. Ada nggak yang bisa nolak waktu kematian? Nggak bisa. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau udah waktunya datang mah nggak bisa ditolak. Mukdo. Bahkan Allah menjelaskan juga dalam Al-Qur'an, "Huwallazi khalaqakum min tin summa qada ajala." Manusia diciptakan dari tanah, terus Allah pastikan kapan meninggalnya. Hanya Allah yang tahu. Wa indahu ajalum musamma. Kapan meninggalnya? Sebabnya apa? Allah sudah tetapkan. Jadi kalau meninggal, kalau mati mah mukdo. Mau lari kemana juga fi buruzim musayadah. Tetap aja waktunya mati mah mati. Jangan salah. Sama corona takut mati. Corona takut mati. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, ulupun hazarul maut. Zaman dulu ada wabah. Zaman dulu. Lalu penduduk itu pindah, semua pindah. Hindari wabah, hindari wabah. Takut mati kita. Ribuan orang pindah dari eksodus. Dari satu daerah ke daerah yang lain. Khawatir kena wabah. Begitu nyampe ke daerah yang gak ada wabahnya. Hazarul maut. Mati semua di sono. Boroma menghindari wabah dari sini, takut mati. Pindah ke daerah lain, mati di sana. Mau bagaimana lagi sampean? Yang namanya kematian itu takdir mukdo. Yang mubrom itu berupayalah untuk sehat. Kalau sehat mah harus dicari. Nyarinya olahraga, makan teratur. Ya, model-model kita olahraganya sambil zikir dari subuh, zikir. Waduh, itu olahraga itu. Sampai jam 8 keringatan. Aduh. Jadi kalau mau tahajud itu takdirmu bro. Kudu ada niat, kudu ada usaha. Terakhir, karena Abah mau ke Pandeglang. Bagaimana sih cara sholat sunnah tahajudnya Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad? Abi perhatiin ini pada belagu semua. Tahajudnya perintah Allah. Tapi masing-masing mau karep dewek. Suruhnya beda-beda. Masa iya sih? Mungkin iya kali. Gak pernah nanya nggak mau. Jadi ngerasanya bener baik bener. Ya, tapi perhatiin tuh kalau jam 4 udah pada datang ke masjid. Wih, sholat tahajud. Alhamdulillah. Alangkah lebih cakep kalau sesuai bacaannya dengan apa yang dibaca Nabi. Itu yang lebih cakep. Bukan nggak tahu, ketahuan. Yang namanya aura ibadah itu ada tanda-tanda khususnya. Sebab tahajud itu punya cahaya khusus. Bagaimana caranya? Rokat pertama, Al-Fatihah ditambah ayat kursi. Rokat kedua, Al-Fatihah ditambah amanah Rasul.
ayat terakhir surah Al-Baqarah. Ingat-ingat nih, udah nggak apa-apa sambil ngantuk juga. Pertama, Al-Fatihah, ayat kursi. Kedua, Al-Fatihah, amanah Rasul sampai terakhir. Tinggal 10 lagi. Tinggal 10 lagi. Bagaimana caranya? Tarik Al-Hakumut, Al-Fatihah, Al-Hakumut. Ntar yang keduanya Al-Fatihah wal Asri. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tasbih sebelum berdiri. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Sunnah di setiap jarak dua ngedoain orang tua. Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mungkin apalnya sampai di situ aja, enggak apa-apa. Balik lagi, naik ke atas. Al-Fatihah sama Al-Fil. Al-Humazah. Al-Humazah. Kalau rakaat tadi Al-Hakumut sama wal Asr. Terus naik lagi setelah doa, setelah tasbih, ngedoain kedua orang tua, naik lagi. Berarti selanjutnya Al-Fatihah sama Al-Humazah. Keduanya Al-Fil. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dah, tasbih lagi, doain lagi kedua orang tua. Naik lagi. Lanjut. Li'ila fi Quraisyin ditambah dengan Al-Ma'un. Nah, dua lagi. Inna atoina Al-Kafirun. Dua lagi. An-Nasr sama Tabat. Udah sampai di situ. 10. Tinggal witir. Witir lihat waktu. Kalau memang seandainya masih bawa 3. Al-A'la bebas sama yang lain. Rakaat terakhirnya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Luar biasa ya tak? Taman jadinya. Begitulah baginda Rasul tata cara tahajudnya yang didawamkan oleh Hadrati Syekh Khatiruddin di dalam kitab Umusil Khomsi. Khatiruddin Al-Bayami, Al-Bustami. Jadi kalau mau sholat tuh nanya, sholat tahajud caranya gimana ya? Ngikutin siapa ya? Hidup itu harus pakai ngikutin. Nah itu tata caranya. Jadi mulai besok jamaah kalau mau tahajud begitu. Ayat kursi dulu baru amanah Rasul. Mudah-mudahan hafal semuanya ya. Nah setelah itu baru doa. Terserah mau doa apa. Sebagus-bagusnya doa. Kalau memang belum azan. Tungguin. Wirid apaan? Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Sampai datang waktu azan subuh. Begono. Itu yang lebih afdol. Insya Allah barokah dunia, barokah akhirat. Mungkin itu saja dari Abuya. Sekarang ini Abi panggilannya bukan Ustadz, bukan Kiai, panggilannya Abuya. Abuya itu artinya asal butuh tersedia. Apa tadi? Asal butuh tersedia. Cuman ada ujungnya lagi, kampungan. Jadi gelarnya sekarang ini Abuya Kampungan. Berani nggak?
Panggilnya berani nggak? Assalamualaikum, Buya Kampungan. Berani nggak? Kok nggak berani? Kampungan itu doa. Kampungan. Huruf K-nya kemanapun. A-nya aku. M-nya mampir. Kemanapun aku mampir. P-nya pastikan. Kemanapun aku mampir, pastikan. Ung-nya untung. Kemanapun aku mampir, pastikan untung. An-nya menguntungkan. Jadi artinya kemanapun aku mampir, pastikan untung dan menguntungkan. Kalau memang untung dan menguntungkan, keluar. Mau keluar si rugi, mendingan di dalam. Kapanpun keluar, kapanpun aku mampir, pastikan untung dan menguntungkan. Itu namanya kampungan. Jadi kalau abuya asal butuh, tersedia. Kalau kampungan, kemanapun aku mampir, pastikan untung dan menguntungkan. Oh no. Itu doa semuanya, mudah-mudahan beruntung. Amin. Kalau rugi, jangan. Ya, jadi kita semuanya panggilannya abuya kampungan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wis demikian biar waktu Pandeglang. Mudah-mudahan ada barokah buat kita semua. Tutup dengan tasbih. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.